itu suara jeritan, teriakan, ucapan saudara saya sholat, saudara saya puasa, tetapi masih disiksa, diadab di dalam kubur. Terdengar suaranya, itu yang menyebabkan saya menangis. Fanabashtu anhu turaba, maka aku tutup kembali, ya, maka aku buka, ya, aku buka tanah kuburannya, li'andurohalahu, agar saya melihat apa yang terjadi dengan saudara saya yang ada di dalam kubur. Dilihat. Teman-teman, surah Al-Imran ayat 180 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersifat atau berlaku kikir. Kikir itu bahil, kalau bahasa Bugisnya seke, ya, seke. Dan kikir dan bahil itu dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah, dan termasuk perbuatan sangat tercela. Perhatikan ayatnya, wala yahsabanna alladzi, dan jangan sekali-kali menyangka orang-orang yabkhulu, yang mereka kikir, mereka bahil, ya, mereka pelit, mereka seke, bima atahumullah, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, apa yang kita miliki merupakan pemberian Allah, maka kita tidak boleh kikir, tidak boleh kita bakhil. Ya, min fadlihi, dari karunia Allah, huwa khairul lahum, itu baik buat mereka, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu jahat, jelek, tidak baik kepada mereka. Sayyutawwaquna ma bakhil bihi yaumal qiyamah. Apa yang kita pikirkan di alam dunia, apa yang kita pelitkan, apa yang kita sekekkan di alam dunia, ketika punya makanan, ya, sekeknya luar biasa, ya, punya segala sesuatu kita sekek, kita bahil, uang dan lain sebagainya, maka uang itu akan dikalungkan di hari kiamat. Ya, jelas ya? Ya, akan dikalungkan di hari kiamat. Ya, makanya belajar dari kemurahan. Pak Guru pernah baca dalam kitab Qaumul Tubian, cabang-cabang iman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mau makan, misalkan Nabiullah Ibrahim itu punya makanannya, ya, beliau punya makanan. Jadi ketika beliau ada makanan, beliau itu rela berjalan bermil-mil, memakan waktu yang begitu lama untuk sekedar mencari teman buat makan. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya alhamdulillah teman kita ada Ateng, main bulu tangkis 2 kali kita ditraktir, ya, mudah-mudahan, ya, setelah mendengar ini besok kapan-kapan kita ditraktir lagi. Amin. Ya, Neng. Oh iya. Masuk, ya. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ya, tidak boleh kita pikirkan, tidak boleh kita bahagia. Jadi belajar dari Nabi Ibrahim tadi, ya, beliau berjalan bermil-mil, ya, untuk mencari teman buat makan. Makanya dalam sebuah riwayat yang pernah Pak Guru baca, ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya, Ayul Islamu khair, Ayul Islami khair, Islam seperti apa yang baik, Islam seperti apa yang bagus. Jadi Nabi menjawab, qala tut'imut so'am, menjamu, makan, mentraktir teman makan. Jadi alhamdulillah, jadi Ateng ya 2 kali kita ditraktir sotolik. Alhamdulillah. Sebaik-baik Islam seseorang adalah sering menjamu orang
makan, menjamu teman makan, mentraktir teman makan. Jadi kalau ada rezeki, gimana? Kita makan dulu nah. Itu tanda Islam baik menurut Nabi. Dan Nabi pula menjawab, taqra'us salam ila man arafta wa ala ma lam ta'rif. Kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Itu salah satu Islam yang baik. Jadi kalau Islamnya, kalau kita mengucap salam sama teman biasa, coba sekali-kali amalkan mengucap salam assalamualaikum kepada orang yang tidak kita kenal. Gimana perasaannya? Agak berat, agak malu, agak risih. Ya seperti itu. Tetapi kalau itu sudah kita amalkan, dimanapun ketika bertemu dengan sesama umat Islam, sesama orang beriman, ucapkanlah salam. Satu. Kalau masuk rumah toh, ya masuk rumah pas kita harus muncul nih lawan bini di rumah, kada ada abah, kada ada mama, ya. Bagaimana cara mengucapkan salam? Maka dalam kitab Hidayatus Shalihin itu membaca salamnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau habis keluar rumah ya nggak ada orang di rumah, kita membuka pintu, maka ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Terus ketika masuk rumah, ketika dalam rumah ini yang punya anak-anak kecil, perhatikan baik-baik ya. Dalam riwayat hadis yang sahih yang pernah Bapak Guru baca, ya, ketika nutup jendela, ya, ketika nutup jendela, nutup pintu rumah, usahakan tutup jendela pintu rumah itu sebelum maghrib, cepat ditutup, karena setelah itu antara maghrib dan isya, disitulah Allah melepas setan banyak berkeliaran. Maka ketika itu tutup jendela, tutup pintu, ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Setan enggak mampu membuka pintu dan jendela yang ketika ditutup dia membaca zikir, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menutup pintu dan jendela jangan lupa ingat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi yang punya anak kecil gitu. Ya, jelas ya? Nah, jadi kita masih ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tadi tidak boleh berlaku bakhil. Dalam kitab Al-Kabair karangan Syamsuddin Ad-Dhahabi, ya, ada satu kisah tentang bakhil. Ya, tadi kan ayatnya ada ya, apa tadi? Yang bakhil, apa yang kita bakhilkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sekirkan, kelak di hari kiamat akan dikalungkan di leher kita. Ya, bayangkan kalau kita seke dengan buah, besok buah itu dikalungkan ketika kita di padang mahsyar yang sangat luar biasa. Hikayatun, ada satu hikayat, kita ambil cerita. Ruwiya an Muhammad bin Yusuf al-Firyadi. Kisah ini dari Muhammad Yusuf al-Firyadi. Qala, dia berkata, kharajtu ana wa jama'atun ashabi fi ziyarati Ibnu Sinan rahimahumullah. Suatu ketika aku keluar rumah, wa jama'atun, dan beberapa teman, min ashabi, daripada sahabatku, fi ziyarati Ibnu Sinan rahimahumullah, yang keluar rumah dengan teman-teman tadi itu dari sahabat untuk mendatangi, bahasa Banjar maelangi, ya. Kalau bahasa lama nggak ketemu, mendatangilah, namanya Ibnu Sinan rahimahumullah. Falamma dakhalna alaihi wa jalasna indahu qala. Jadi manakala kami masuk ke rumahnya Ibnu Sinan, wa jalasna, dan kami duduk di sisinya, qala, tiba-tiba berkata Ibnu Sinan, kumu bina nazuru jarun lana ma ta'uhu wa na'zihi fi. Kalau bahasa kita setelah duduk berdiri semua. Kenapa? Kita ziarah, kita datangi tetangga saya, ya, yang saudaranya telah meninggal
dan kita takziah kepadanya. Jelas kira-kira kisahnya itu tuh, klik ya. Jadi setelah datang baru duduk, kata yang tuan rumah tadi, berdiri dulu. Kita takziah dulu ke tetangga sebelah, ada saudaranya telah meninggal dunia. Takziah. Takziah itu mendatangi orang yang sudah mendatangi keluarga yang ditinggal orang meninggal. Maka dalam riwayat yang pernah Pak Guru baca, barang siapa yang takziah kepada sahabatnya, keluarga, tetangganya yang diberikan timpa musibah, maka hari kiamat dia dipakaikan pakaian dari sutra, pakaian dari surga atau pakaian sutra dari surga. Makanya kalau ada yang meninggal, ya tuh ya kadang-kadang, Insya Allah ya Rabbi, datang aja nggak tetangga depan loh, malas datang. Teman meninggal nggak ada, alhamdulillah. Padahal keutamaannya ketika kita takziah, ya walaupun duduklah di luar-luar, tapi niatnya takziah, ya sambil merokok, sambil apa, tapi niatnya takziah. Maka insya Allah di hari kiamat Allah pakaikan pakaian dari surga. Fakunna ma'u wa dakhalna ala dzalika rajul. Maka kami berdiri dengan Ibnu Sinan dan kami masuk kepada tetangga tadi yang saudaranya meninggal. Fawajadna katsiral bukai wal jaz'i ala akhihi. Jadi kami peroleh nih, kami dapatkan nis yang laki-laki yang ditinggal meninggal saudaranya banyak menangis dan banyak, bahasa jaz'i itu banyak apa ya? Banyak kesedihannya ya atas saudaranya yang sudah meninggal. Fajalasna naslihi wa na'zihi wa huwa la yaqbalu tasliyata wa la ta'ziyata. Jadi kami duduk, kami hibur, kami takziah, tetapi saudara tadi yang sudah ditinggal mati gak menerima hiburan kami dan gak menerima ya takziah atau takziah kami. Fakulna, maka kami kata, amma ta'alamu innal mauta sabila la budda minhu. Jadi kami kata nih yang datang tadi, kamu tahukah sesungguhnya mati jalan yang pasti. Kematian itu jalan yang sudah ditentukan, yang apabila datang gak bisa dimaju, gak bisa dimundur. Qala, si laki-laki saudaranya tadi yang ditinggal meninggal, iya saya tahu. Walakin abki ala ma asbaha wa amsa fihi akhi minal adab. Saya menangis itu bukan karena kematian saudara saya. Saya tahu mati itu udah pasti, gak bisa dimajukan, gak dimundurkan. Tetapi saya menangis itu disebabkan karena saudara saya disiksa dan diadab, mendapat siksa di dalam kubur. Fakulna lahu, maka kami tanya kepada dia, hal akallahu alal ghaib, apakah Allah menampakkan, memperlihatkan kepadamu sesuatu yang gaib? Qala, laki-laki saudaranya tadi berkata, la walakin lamma dafantuhu wa suwiyat alaihi turabu wa ansarafan nasu jalastu inda qabri. Jadi tidak, tetapi ketika tetapi manakala saudaraku itu dikuburkan, wasuwiyat alaihi turabu, tanahnya itu diurukkan. Tanahnya diurukkan. Ya, tanahnya diurukkan, wang sorofan nasu, orang itu pulang. Maka dalam riwayat hadis yang pernah Pak Guru baca, orang yang di dalam kubur itu yang meninggal, ketika orang yang mengantarkan jenazah itu mendengar telapak sendal atau suara hentakan sendal orang-orang yang sudah pada pulang, itu mendengar dalam riwayat yang sahih. Ya, maka aku duduk di sisi kuburnya. Sautun min qabrihi wa yaqulu, tiba-tiba terdengar suara dari kubur berkata, aduh, ya, aquluni wahidan wa aqwasil adab. Para malaikat itu mendudukanku sendirian dan aku disiksa. Aqwasil adab. Qad kuntu usolli wa qad kuntu asumu. Jadi kata laki-laki di dalam kubur itu, yang di dalam kubur, dia berkata, ya secara bahasa, kenapa saya disiksa, diadab? Dulu saya sholat dan dulu saya puasa. Qala fa'abki
fa'abkani kalamuhu, itu yang membuat saya sedih dan nangis tadi. Paham jelas ceritanya ya? Itu suara jeritan, teriakan, ucapan saudara saya sholat, saudara saya puasa, tetapi masih disiksa, diadab di dalam kubur. Terdengar suaranya, itu yang menyebabkan saya menangis. Fanabashtu anhu turaba, maka aku tutup kembali, ya, maka aku buka, ya, aku buka tanah kuburannya, li'anzura halahu, agar saya melihat apa yang terjadi dengan saudara saya yang ada di dalam kubur. Lihat, idal qabr, tiba-tiba kubur itu yashta'il, menyala, ada nar, di apa bahasa kita, kuburnya itu diliputi dengan api yang menyala-nyala. Wa fi unukihi, di lehernya, ya, fi unuki taukun minan nar, di lehernya itu ada rantai dari api neraka. Fahamalatni syafaqatun, setelah aku lihat, tiba-tiba aku fahamalatni syafaqatu ikhwa wa madattu yadi li'arfa'a tauqa an unukihi. Tiba-tiba setelah saya lihat, timbul perasaan apa ya? Perasaan apa nih kalau lihat orang lagi kesusahan, apa namanya, timbul perasaan iba dan kasihan atas saudaraku. Wa madattu yadi, maka aku ulurkan tangannya, aku ulurkan tanganku, li arfa'a tauqa an rukubatihi, aku ulurkan tanganku untuk mengangkat nih rantai, ya yang ada di leher. Tarakot asobi'i wa yadi, tiba-tiba rantai itu membakar apa? Jari-jari dan tanganku, ya. Thumma akhraja ilaina yadahu fa idza hiya sauda muhtaraqatun. Tiba-tiba setelah dia dengar tangannya terbakar, laki-laki itu mengeluarkan. Kan tadi cerita dengan temannya Ibnu Sinan kan? Jadi tiba-tiba tangannya dikeluarkan, ya, tiba-tiba tangannya dikeluarkan, ya, diperlihatkan memang tangannya berwarna hitam bekas terbakar. Ya. Qala faradtu alaihi turab, maka aku kuburkan lagi, aku tutup lagi dengan tanah, wang soroftu, dan aku pulang. Fa kaifa la abki, bagaimana saya tidak menangis lihat saudaraku yang diadab begitu pedih, begitu luar biasa di dalam kubur. Ala hali atas keadaannya, ahzinu alaihi, maka aku bersedih. Wa faqulna, maka kami kata, famakanahu kaya'malu fi dunya, kalau demikian apa dosa saudaramu? Apa dosa saudaramu? Saudaramu sholat kok, saudaramu puasa kok, ya. Ternyata qala, di sini dikatakan, ya, la yu'addiz zakat min malihi, dia tidak benar berzakat dengan hartanya. Artinya apa? Dia bakhil, dia kikir, dia seke ketika ada di alam dunia. Jelas klik, ya. Jadi orang yang bersifat bakhil, orang yang bersikap kikir, artinya, ya, ayo kita tumbuhkan dalam hati dan jiwa kita rasa kepedulian dengan sesama, ya, terutama fakir miskin, anak yatim. Makanya saya itu pernah berandai-andai, salah, ya, anak yatim di Babulu itu banyak. Seandainya saja umat orang Babulu Darat itu, ya kan, itu penduduknya hampir sekitar 10.000. Kalau DPT itu kan sekitar 7-8.000. Tetapi penduduk kan banyak yang pendatang nih, ya. Anggap aja kita kira-kira 10.000. Nah, satu hari kita kumpulkan 1.000 saja. 1.000 itu uang di rumah tangga itu kayaknya dibuang-buang kok. Apalagi yang baik-baik, ya enggak? Jadi dibuang-buang. Seandainya kita punya komitmen, kita punya kebersamaan,
kita punya kepedulian. 1.000 satu hari ada yang ngumpul. 1.000 kali 10.000 berapa ya? 10.000 penduduk. 1.000 kali 10.000. 10 juta. Sehari 10 juta, bro. Nggak salah kan? Nggak 1 juta kan? 10 juta ya. Bayangkan, satu hari 10 juta, 1.000 satu uang koin Zal. Seandainya umat Islam di Kecamatan Bebulu punya kepedulian sama, mengeluarkan 1.000 rupiah saja. Tahu siksanya lebih dahsyat lagi, ya. Buka surah Baroah atau surah Taubah 36. Silakan buka. Ngeri siksanya. Surah ke-10 kalau nggak salah, surah ke-9. Kalau nggak salah ya. Ya. Lain ayat 35. Ayat 34 sama 35. Silakan buka teman-teman. Silakan baca. Ya, 34 sama 35. Orang-orang yang beriman, Ya. sesungguhnya banyak dari para rabi dan Ya. rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang Terus? menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Terus 35-nya. Di hari di mana Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disediakan pada dahi, lambung dan tubuh mereka, seraya dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu simpan untuk diri sendiri atau tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. jelas? Jelas? Insyaallah ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pemurah ya. Iya, kalaupun kita tidak punya harta untuk diinfakkan, ya minimal jangan pernah, ya kita minimal ya kita murah dengan senyum kita. Ya, ketemu dengan orang senyum, tapi dengan senyum sendiri. Ya, kalau kayak cali sama cewek senyum gimana istri? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal, minta maaf di akhirat ya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.